Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Revansyah dengan NIM D1A1222063. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah untuk syarat kelulusan, yaitu manajemen risiko. Pertama itu pada tahap persiapan. Yang pertama, rencana teknis tidak matang. Kegiatan ini bersifat percobaan dan dilakukan oleh mahasiswa, sehingga perencanaan teknis berisiko terjadi kekurangan 1-2 kali selama sebulan pertama dengan skor frekuensi 2 kadang. Dampaknya besar, bisa menyebabkan pekerjaan tidak efektif, revisi, menyita waktu tim. Skor dampak itu 4 tinggi. Yang kedua, jadwal tidak sinkron umum terjadi pada kegiatan melibatkan 2 institusi, apalagi bila tidak ada penanggung jawab yang jelas, sehingga terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Skor frekuensi 3 sering. Nampaknya mengganggu keterpaduan jadwal lapangan meski masih bisa disesuaikan. Dampak skor 3 sedang. Yang ketiga, alat tidak tersedia saat dibutuhkan. Biasanya terjadi karena sistem antrean alat pertanian yang digunakan petani lain bisa terjadi 2 kali dalam 1 bulan tanam. Skor frekuensi 2 kadang. Dampaknya besar karena bisa membuat lahan tidak bisa diolah tepat waktu. Skor dampak 5 sangat tinggi. Dan keempat, lahan tidak siap akibat cuaca. Biasanya hanya terjadi 1 kali bila ada hujan mendadak karena cuaca ekstrim tidak sering dalam 1 bulan. Skor dampak 1 jarang. Dampaknya cukup besar karena tanah jadi becek dan lahan tidak bisa diolah. Skor dampak 5 sangat tinggi. Tahapan selanjutnya yaitu pada tahap pelaksanaan. Yang pertama ada lahan tidak rata. Resiko ini tinggi karena mahasiswa belum terbiasa menggunakan alat olah tanah, sering terjadi terutama minggu pertama dan minggu kedua. Skor frekuensinya itu 3 sering. Dampaknya tinggi, pengaruh langsung keberhasilan penanaman. Skor dampak 4 tinggi. Selanjutnya, tugas tumpang tindih umum terjadi bila koordinasi dan briefing tidak konsisten. Mungkin terjadi setiap minggu 3-4 kali dalam sebulan dengan skor frekuensi 3 sering. Dampaknya tinggi, bisa menghentikan kegiatan. Dampaknya kerja jadi tidak efisien tetapi tidak fatal dengan skor dampak 3 sedang. Yang selanjutnya, alat rusak. Kerusakan bisa terjadi 2 kali karena alat yang biasanya milik kelompok tani tidak baru dan banyak digunakan sehingga barang tidak awet, sehingga perlu perawatan yang lebih baik lagi. Skor frekuensi 2 kadang. Dampaknya tinggi karena bisa menghentikan kegiatan pertanian 1 hari full, sehingga pekerjaan tidak dapat selesai dan kegiatan pertanian tidak dapat dilakukan. Dengan skor dampak 5 sangat tinggi. Gulma selanjutnya, gulma tidak bersih. Lahan lama tidak digarap, kurang pengalaman pengolahan sawah. Pengolahan oleh mahasiswa menyebabkan ini terjadi 2 kali dengan skor frekuensi 2 kadang. Dampaknya sedang, menyebabkan tahapan kerja tetapi masih bisa diatasi. 3 sedang dengan skor dampak 3 sedang. Tahap laporan tidak sesuai format. Karena mahasiswa belum terbiasa dengan pelaporan BPP dan format dinas, sering berubah, bisa terjadi 2 kali dalam selama laporan dibuat. Dengan skor frekuensi 2 kadang. Dampaknya revisi memakan waktu dan bisa mempengaruhi penilaian kegiatan dengan skor dampak 4 tinggi. Dan selanjutnya ada dokumentasi tidak lengkap. Jarang terjadi tetapi bisa terjadi sesekali karena mungkin faktor lupa atau cuaca buruk sehingga tidak dapat melakukan dokumentasi. Dengan skor frekuensi 1 jarang. Dampaknya tinggi, dokumen pembuktian tidak valid sehingga laporan jadi lemah. Dengan skor dampak 5 sangat tinggi. Nah, selanjutnya dan yang terakhir yaitu laporan tambahan diminta.
hanya terjadi satu kali bila ada pihak sponsor atau pengawas yang minta rincian tambahan. Dengan skor frekuensi 1 jarang. Dampaknya bisa menambah beban, tapi masih bisa dikerjakan dan dapat diatasi. Dengan skor dampak 3 sedang. Itulah tadi penjelasan tentang mata kuliah manajemen risiko. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.